With the bands. Akan memaparkan materi terkait materi database dan peran utama database. Konsep dasar database yaitu adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek server manusia, meliputi pegawai, mahasiswa, pembeli, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Database adalah sekumpulan data yang terintegrasi yang diorganisasikan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai di dalam suatu organisasi, yaitu DBMS atau Database Management System adalah perangkat lunak yang menangani semua pengaksesan ke database sistem. Database terdiri dari database dan DBMS. Peran utama database. Peran utama database dalam SIK meliputi yang pertama yaitu penyimpanan data terpusat, menyimpan data pasien yang komprehensif atau demografi, riwayat penyakit, hasil lab, dan lain-lain secara terorganisir dan konsisten. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas perawatan pasien, memudahkan tenaga medis mengakses riwayat lengkap pasien sehingga diagnosis lebih akurat, rencana perawatan lebih efektif, dan mengurangi kesalahan medis. Yang ketiga yaitu pendukung pengambilan keputusan, menyediakan data untuk analisis tren, pola penyakit, efisiensi operasional yaitu waktu tunggu dan kepuasan pasien, membantu manajemen membuat keputusan strategis. Yang keempat yaitu efisiensi operasional, mengelola data administrasi, klaim asuransi, penagihan, jadwal, dan inventaris secara lebih efisien. Yang kelima yaitu integrasi data, memungkinkan berbagi data yang lancar antar departemen atau fasilitas kesehatan, memastikan kesinambungan perawatan. Dan yang keenam yaitu penelitian dan pengembangan, menyediakan data klinis besar atau big data yang dapat dianalisis untuk riset medis, pengembangan obat atau model prediktif. Yang ketujuh yaitu keamanan dan kepatuhan, menjamin data sensitif pasien tersimpan aman dan sesuai regulasi seperti privasi data kesehatan. Saya akan memaparkan materi tentang penerapan database pada layanan kesehatan. Yang pertama, SIM-RS, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Database di SIM-RS menjadi inti yang menghubungkan berbagai departemen. Yang pertama, manajemen data, menyimpan data master seperti kode tindakan, tarif, data obat, dan juga data staf. 2. Integrasi modul, data dari pendaftaran, farmasi, laboratorium, hingga kasir tersimpan secara terpusat, memungkinkan alur kerja yang mulus, misalnya tagihan otomatis terbuat dari data tindakan yang tercatat. 3. Pelaporan, menghasilkan laporan untuk manajemen, misalnya data kepuasan pasien, statistik kunjungan, untuk pengambilan keputusan strategis, seringkali diekspor ke aplikasi analisis seperti SPM. 2. Pendaftaran pasien. Database digunakan untuk yang pertama, data pasien, menyimpan data pribadi seperti nama, alamat, kontak, dan data kunjungan, dan riwayat medis awal saat pasien pertama kali datang. 2. Identifikasi yang unik. Setiap pasien mendapatkan nomor reka medis yang unik di database, memudahkan pencarian dan menghindari duplikasi. 3. Penjadwalan, mengelola jadwal praktik dokter dan antrian pasien secara real time. 3. Reka medis elektronik, RME. Database menyimpan catatan kesehatan lengkap pasien. Yang pertama, riwayat komprehensif, data riwayat penyakit, diagnosis, terapi, alergi, hingga catatan perkembangan pasien, CPPT, tersimpan terstruktur. 2. Akses cepat dan aman,
Dokter dapat mengakses riwayat pasien dari mana saja, mempercepat diagnosis dan pengobatan, serta mengurangi resiko kehilangan dokumen kertas. 3. Integrasi dengan modul lain. Hasil lab dan resep langsung terhubung ke RME, serta hasil pemeriksaan dapat langsung diunggah. Kenalkan, nama saya Salsa Rahmayunita dengan NIM 1831. Di sini saya akan menerangkan mengenai risiko utama pengelolaan database dan tantangan utama pengelolaan database. Risiko utama pengelolaan database yang pertama yaitu kehilangan dan pelanggaran data. Ancaman cyber seperti serangan malware, ransomware, serangan injeksi SQL, dan akses tidak sah dapat menyebabkan hilangnya data sensitif atau pelanggaran data. Hal ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum dan denda regulasi. 2. Kualitas data yang buruk. Data yang tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak konsisten dapat menyebabkan keputusan bisnis yang salah dan merugikan. Ketiga, kegagalan sistem, masalah infrastruktur, perangkat keras, atau kesalahan perangkat lunak dapat menyebabkan downtime sistem, membuat data tidak dapat diakses dan mengganggu operasional bisnis secara serius. Keempat, ketergantungan pada program atau vendor tertentu. Ketergantungan yang tinggi pada sistem manajemen basis data (DBMS) atau vendor tertentu dapat membatasi fleksibilitas dan mempersulit pembagian data antar aplikasi. Kelima, biaya dan kompleksitas pemeliharaan. Memelihara ekosistem data yang besar bisa memakan waktu dan biaya yang mahal, membutuhkan sumber daya yang signifikan untuk perencanaan kapasitas dan kesinambungan bisnis. Berikutnya yaitu tantangan utama pengelolaan database. Yang pertama, skalabilitas. Organisasi perlu memastikan basis data mereka dapat tumbuh seiring dengan peningkatan volume data dan pengguna. Kegagalan dalam penskalaan, baik horizontal maupun vertikal, dapat menyebabkan CPU atau memori berlebih atau penyimpanan mencapai kapasitas maksimal. Kedua, integrasi data. Menangani dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber yang beragam, seringkali dalam format yang tidak konsisten adalah tantangan besar. Ketiga, kinerja yang konsisten. Mempertahankan kinerja basis data yang optimal membutuhkan pemantauan dan pemeliharaan rutin yang seringkali memakan sebagian besar waktu administrator basis data. Yang keempat, keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Kurangnya SDM yang terampil dan ahli dalam manajemen data dan keamanan cyber merupakan tantangan nyata di banyak tempat. Kelima, kepatuhan regulasi dan etika. Memastikan pengelolaan data mematuhi peraturan privasi data yang berlaku seperti GDPR atau undang-undang lokal dan standar etika adalah tugas yang kompleks. Dan yang terakhir yaitu adopsi teknologi baru. Mengikuti perkembangan pesat teknologi baru seperti kecerdasan buatan atau AI dan komputasi awan atau cloud computing serta mengintegrasikannya dengan aman juga menjadi tantangan tersendiri. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian lisensi software, lalu pentingnya lisensi dalam penggunaan aplikasi kesehatan, dan contoh pelanggaran lisensi dan dampaknya. Untuk yang pertama, yakni pengertian lisensi software. Lisensi software adalah izin atau hak resmi yang diberikan kepada pengguna untuk menggunakan, mengakses, dan mendistribusikan perangkat lunak atau software sesuai dengan ketentuan dan batasan tertentu. Lisensi ini mengatur cara perangkat lunak dapat digunakan dan melindungi hak cipta pemilik perangkat lunak. Lalu ada pentingnya lisensi dalam penggunaan aplikasi kesehatan. Yang pertama ada keamanan dan privasi data, lalu yang kedua kepatuhan hukum dan regulasi, yang ketiga validasi dan kualitas layanan, yang keempat perlindungan pengguna, yakni melindungi pasien dari penipuan, aplikasi yang tidak teruji, dan penyalahgunaan data. Ini membangun kepercayaan terhadap platform digital kesehatan. Lalu yang kelima ada inovasi dan kolaborasi, yang keenam ada tanggung jawab hukum, yakni menetapkan kerangka hukum yang jelas mengenai tanggung jawab penyedia layanan dan pengguna jika terjadi masalah atau malpraktik terutama dalam telemedicine.
Lalu, contoh pelanggaran lisensi dan dampaknya. Pelanggaran lisensi, contohnya pembajakan film, yaitu di Indo XX1, penggunaan lagu tanpa izin, seperti Ahmad Dhani dan Onci, dan pemalsuan merek seperti Geprek Onsu dan Ruben Onsu. Dampaknya meliputi kerugian finansial bagi pencipta, penurunan motivasi berkarya, sanksi pidana seperti denda dan penjara atau perdata atau ganti rugi bagi pelaku, serta rusaknya citra merek dan kebingungan konsumen. Ini saya akan memaparkan materi tentang jenis-jenis lisensi perangkat lunak. Yang pertama ada lisensi open source. Lisensi ini memungkinkan pengguna untuk mengakses, memodifikasi, dan mendistribusikan ulang kode sumber perangkat lunak. Perangkat lunak open source biasanya mendukung kolaborasi komunitas dan transparansi pengembangan. Contoh GNU atau General Public License, GPL. Apa sih lisensi? Mid lisensi. Yang kedua ada lisensi trial. Lisensi ini memberikan hak kepada pengguna untuk mencoba perangkat lunak dalam jangka waktu tertentu atau dengan fitur terbatas sebelum membeli versi penuh. Contoh aplikasi produktivitas atau perangkat lunak editing video seperti Adobe Premiere, yaitu versi uji coba. Yang ketiga ada lisensi freeware. Lisensi ini memungkinkan pengguna untuk menggunakan perangkat lunak secara gratis tanpa batasan waktu. Namun, biasanya tidak diizinkan memodifikasi atau mendistribusikan perangkat lunak tersebut. Contoh, browser seperti Google Chrome atau Skype. Yang keempat ada lisensi shareware. Lisensi ini mirip dengan lisensi trial, tetapi seringkali perangkat lunak diberikan dalam bentuk penuh dengan harapan pengguna akan membayar untuk terus menggunakan atau mendukung pengembangan. Contoh WinRAR, yaitu penggunaan tetapi bisa menggunakan setelah masa evaluasi, tapi dianjurkan membeli. Yang kelima ada lisensi komersial. Lisensi ini dirancang untuk perangkat lunak yang dijual untuk mendapatkan keuntungan. Pengguna harus memberikan lisensi untuk menggunakan perangkat lunak tersebut. Contoh Microsoft Office, Adobe Photoshop. Yang keenam ada lisensi non-komersial. Lisensi ini mengizinkan pengguna perangkat lunak untuk keperluan pribadi, pendidikan, atau non-komersial tanpa biaya. Lisensi ini melarang pengguna perangkat lunak untuk tujuan menghasilkan keuntungan. Contoh, beberapa perangkat lunak pendidikan yang gratis untuk siswa atau organisasi non-profit. Yang ketujuh ada lisensi royalty free binaries. Lisensi ini memberikan izin kepada pengguna untuk mendistribusikan ulang perangkat lunak dalam bentuk biner atau binary tanpa membayar royalti, namun kode sumber biasanya tidak disertakan. Contoh perangkat lunak pengembangan seperti pusat pustaka atau API memungkinkan distribusi aplikasi dengan dependensiasi tersebut.